Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Sebelum datang Islam, seluruh umat manusia memandang hina kaum wanita. Kemudian cahaya Islam bersinar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan memerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak manusia tanpa terkecuali. Islam memuliakan wanita dan menjaganya. Islam memandang bahwa wanita adalah karunia Allah. Bahkan, sosok wanita sebagai seorang ibu lebih didahulukan dan dimuliakan. Dalam salah satu hadis berbunyi, ketika salah satu sahabat Rasulullah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapa di antara semua manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" "Ibumu," jawab Rasulullah. "Lalu siapa lagi?" "Ibumu," jawab Rasulullah kembali. "Lalu siapa lagi?" "Ibumu," jawab Rasulullah lagi. "Lalu siapa lagi?" "Ayahmu." Subhanallah, sedemikian mulianya seorang wanita di dalam Islam. Lalu kini, sosok wanita yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam itu memiliki peran penting dalam Islam. Wanita berperan di mana saja, tentunya dengan rambu-rambu yang Allah batasi. Bagaimanakah Islam menjelaskannya? Saksikan kupasannya siang ini dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dengan mengangkat tema Kiprah dan Peran Wanita dalam Islam. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Kuinginkan dia hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari syurgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid As-Siddiq Cikeas, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir bunda-bunda kita yang cantik-cantik hadir untuk mengikuti pengajian, tentu saja untuk mendapatkan siraman rohani dari guru-guru yang telah hadir juga bersama kita. Yang pertama tentu saja adalah Bunda atau Ustazah Yati Priati
Siti, kemudian Ustazah Oki Setiana Dewi, Ustazah Kotrun Nada Syatiri, dan Ustazah Syifa Nur Fadilah. Dan dalam kesempatan kali ini kita juga nanti akan mendapatkan pencerahan dari salah satu influencer yang tentu saja sangat viral di negeri ini, yaitu Shirley Anavita. Kita akan melihat bagaimanakah tentunya peran wanita dalam kehidupan untuk membangun bangsa yang kita cintai. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, judul yang kita angkat dalam kesempatan kali ini adalah kiprah dan peran wanita dalam Islam. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru-guru saya mohon maaf membelakangi guru-guru saya di panggung kali ini. Kita bersama-sama alhamdulillah hari ini bertemu dengan Bunda Yati, Ustazah Syifa, Ustazah Nada, dan seluruh ibu bapak yang ada di masjid ini dan seluruh teman-teman yang ada di rumah. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memandang perempuan dengan sangat luar biasa. Wanita di dalam Islam dimuliakan. Wanita di dalam Islam dihormati sejak ia lahir, bahkan sampai seluruh fase-fase kehidupannya. Seorang wanita dihargai, dihormati, dimuliakan ketika dia menjadi seorang anak, ketika dia menjadi seorang istri, ketika dia menjadi seorang ibu dan menjadi saudara perempuan. Kita lihat ketika seorang perempuan menjadi seorang anak, bagaimana dulu Arab Jahiliyah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa perempuan-perempuan bayi pada saat itu dikubur hidup-hidup dengan dua cara. Cara yang pertama adalah perempuan yang hendak melahirkan, di bawahnya digali lubang, ibu-ibu sekalian. Kalau bayi-bayi laki-laki yang kemudian lahir, diambil bayi laki-laki itu. Kalau bayi perempuan yang lahir, maka dimasukkan ke dalam lubang itu. Cara yang kedua adalah ketika anak perempuan itu berusia 6 tahun, dipakaikan baju yang bagus, kemudian dibawa ke padang pasir, dimasukkan ke dalam sumur. Itu yang terjadi di zaman Arab Jahiliyah. Kemudian Islam hadir. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak laki-laki pada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan anak perempuan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Anak laki-laki, anak perempuan, bahkan Allah juga lah yang mentakdirkan seseorang tidak mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kita tahu teman-teman sekalian bahwa laki-laki dan perempuan sama saja, yang berbeda adalah nanti tingkat ketakwakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita semua memiliki 3 anak perempuan, kita rawat dengan baik, kemudian kita berikan makanan, berikan minuman dengan baik, maka syurga bagi orang tua tersebut. Juga 2 anak perempuan, sama saja. Bagaimana Islam memandang seorang wanita apabila dia menjadi seorang istri? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dalam surah An-Nisa ayat ke-19, bahwa seorang istri ternyata berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlakuan yang baik, makanan, minuman, tempat tinggal yang baik. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dalam surah An-Nisa ayat ke-19 dijelaskan bahwa kalau seandainya pasanganmu, istrimu itu mungkin membuatmu kesal, diminta untuk bersabar dalam menghadapi ibu-ibu ini, dalam menghadapi kita-kita ini. Perempuan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia senantiasa didiamkan, maka akan terus salah. Kalau dia diluruskan, maka akan patah. Maka diminta untuk memperlakukan para istri, para perempuan, wanita-wanita dengan lemah lembut. Ibu-ibu senang diperlakukan lemah lembut? Biasa kalau udah dipeluk sama suaminya udah meleleh, kesalnya udah hilang, ternyata mudah ya. Kemudian Rasulullah SAW juga ingatkan untuk para bapak-bapak di luar sana kalau memiliki seorang istri, wala tadribul wajah, jangan pukul wajah, wala tuqabbih, wala tahjur ila fil bait, jangan caci maki, jangan mendiamkan kecuali di dalam rumah.
Begitulah bagaimana wanita dimuliakan sebagai seorang istri. Bagaimana wanita sebagai seorang ibu. Masya Allah, banyak sekali di dalam Al-Quran dijelaskan menjadi seorang ibu, birrul walidain selalu ditempatkan setelah jangan menyekutukan Allah. Banyak surah-surah atau ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskannya bagaimana seorang wanita sebagai seorang ibu dimuliakan sedemikian rupa. Dalam surah contohnya Luqman ayat ke-14 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an yashkur li waliwalidayhi. Diminta untuk senantiasa berterima kasih tentu kepada Allah dan kepada orang tua, khususnya kepada seorang perempuan ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Kalau lagi hamil susah enggak ibu? Susah ya? Ternyata wanita ini punya 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh pria. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu sebabnya Rasul katakan yang harus diperlakukan paling baik ibu, kemudian ayah. Sama juga dalam surah Al-Isra ayat ke-23 sama disuruh untuk birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapak. Tentu di dalamnya ada ibu yang sangat diutamakan. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Diminta untuk jangan mengatakan ah saja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Jangan membentak, mengatakan kata-kata yang kasar, namun ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Indah sekali kalau kita mengikuti ajaran-ajaran di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran memandang tentang seorang wanita. Birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapak, terutama pada ibu yang mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Bagaimana peran seorang wanita sebagai saudara perempuan dalam surah At-Taubah ayat 71, laki-laki dan perempuan mereka saling tolong menolong satu sama lain. Bagaimana seorang perempuan juga menolong kaum laki-laki menolong kaum perempuan untuk sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah menuju pada perbuatan baik, menyuruh pada perbuatan baik, mencegah pada perbuatan mungkar. Dengan kemuliaan seorang wanita yang sangat luar biasa, maka di dalam Al-Quran ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh para perempuan supaya dia tetap mulia. Beberapa di antaranya adalah cara berpakaian. Kenapa diatur? Kenapa diatur cara berpakaian? Karena mulia. Donat yang dibungkus dengan rapi biasanya harganya lebih mahal dibanding yang, betul nggak ibu? Analogi ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-59, yudanina alaihina min jalabibihina dzalika adana ayufrafna fala yu'dzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh sehingga kamu mudah dikenal, tidak diganggu. Jadi untuk tetap menjaga kemuliaan, kehebatan, kehormatan seorang wanita ada aturan-aturannya. Beberapa di antaranya cara berpakaian. Semua orang yang ada di sini tahu bahwa memakai pakaian menutup aurat adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Pakai itu. Selembar kain ini nyata-nyatanya bisa membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Betul nggak Bu? Salah satu di antaranya semakin bersemangat untuk memperbaiki diri. Kita baru-baru ini memasuki tahun Hijriah, tahun baru. Jadi diri yang baru, buka lembaran yang baru. Yang kemarin sudahlah biarkan. Sekarang yang kita inginkan jadi diri yang baru dan kemudian membuat resolusi-resolusi baru. Kemudian perempuan juga dihormati dengan cara waqarna fi buyutikun dalam surah Al-Ahzab ayat 33, berada di rumah, jangan keluyuran kalau nggak punya alasan-alasan yang syar'i. Jadi wanita-wanita muslimah bukan keluyuran nggak jelas, karena mulia terjaga hebatnya dia di rumah, dia pergi untuk urusan-urusan yang penting. Dan masih banyak hal-hal dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana luar biasanya seorang wanita. Selanjutnya, guru-guru kita semua akan menjelaskan satu persatu bagaimana kiprah wanita di berbagai macam bidang, insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Hoki, silakan kembali ke tempat. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah gambaran kepada kita betapa pada masa jahiliyah tidak dalam arti lemah intelektualitas, tetapi lemah tentang ketauhidan. Mereka menganggap perempuan adalah makhluk yang sangat dilemahkan. Padahal sudah jelas dalam catatan sejarah begitu banyak peran perempuan dalam memperjuangkan dakwah Islam. Insya Allah Ustazah Nada akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung
Wadimor tentu sarung kita.